Kenakalan Raden Rangga. Kala itu jauh di pedalaman jantung Pulau Jawa, berdirilah sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Mataram. Nama itu nunggak semi dari nama kerajaan yang juga pernah berdiri di wilayah itu, hanya kerajaan yang sebelumnya bercorak Hindu dan Buddha. Sebuah kerajaan yang berdiri di atas tanah perdikan alas Mentaok. Tanah tersebut merupakan hadiah dari Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena telah berhasil mengalahkan Arya Penangsang dari Jipang. Bersama dengan orang-orang Hindu dari Prambanan, Ki Ageng Pamanahan membangun Mataram dengan memadukan unsur-unsur kebudayaan Hindu dan Islam. Walaupun saat itu Mataram berada di bawah Kerajaan Pajang, tetapi perkembangannya jauh lebih pesat dari kerajaan pusatnya. Mataram sendiri bergerak di sektor perdagangan dan merupakan wilayah agraris. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1584 Masehi, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya yang juga merupakan putra angkat Sultan Hadiwijaya penguasa Pajang. Sutawijaya merupakan seorang yang ahli dalam strategi perang dan kesaktiannya yang tak bisa dianggap remeh. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang terpisah dari Pajang. Kesaktiannya ini diturunkan pula ke anaknya yang bernama Raden Ronggo. Raden Ronggo merupakan salah satu putra dari Panembahan Senopati, Sutawijaya, yang juga sama-sama mempunyai kesaktian. Menurut mitos yang berkembang di masyarakat, ibu dari Raden Ronggo adalah Nyi Roro Kidul. Seperti yang kita ketahui, bahwa Raja-Raja Mataram diceritakan memiliki kedekatan dengan Ratu Pantai Selatan. Pada masa kecilnya, Raden Ronggo mulai menunjukkan tanda-tanda kesaktian. Hal tersebut bukan tanpa sebab, karena Raden Ronggo sendiri merupakan hasil perkawinan dari dua sosok yang memiliki kesaktian yang tinggi. Namun, kesaktiannya membuat Raden Ronggo bertindak sewenang-wenang. Jika ada yang membantah atau menghalanginya, maka akan dilawan dengan kesaktian yang dimilikinya. Tak segan-segan ia akan menyiksa, menindas, atau membunuh siapapun yang berani menantangnya. Hal ini jelas membuat resah masyarakat Mataram. Keresahan rakyat Mataram terdengar sampai ke telinga Panembahan Senopati. Ia merasa khawatir dan juga sedih mengetahui perilaku tercela anaknya terhadap rakyat Mataram. Sebagai seorang raja yang arif dan bijaksana, Panembahan Senopati tak segan untuk menghukum siapapun yang melanggar peraturan, meskipun itu anaknya sendiri. Tindakan Raden Ronggo yang sewenang-wenang menyebabkan keresahan bagi masyarakat Mataram. Suatu ketika pada siang hari, Raden Ronggo yang sedang berjalan-jalan, tiba-tiba mengamuk untuk menunjukkan kehebatannya. Saking congkaknya, ia mencabut pohon besar yang ada di dekatnya. Melihat hal itu, masyarakat sekitar terkejut dan terheran-heran dengan kelakuan Raden Ronggo. Kemudian, datanglah seorang prajurit untuk menyampaikan titah dari Panembahan Senopati. Namun, Raden Ronggo malah membenturkan kepalanya dengan kepala prajurit hingga kepala prajurit tersebut nyaris pecah. Suatu ketika Raden Ronggo pergi ke rumah pamannya di Kadipaten Pati, ia melihat sebuah tombak tersandar di dinding rumah yang berlukiskan seekor harimau. Raden Ronggo pun berseru, apakah ada seorang yang lebih sakti? Seusai seruan tersebut, Raden Ronggo langsung mengambil tombak tadi dan menghujamkan ke dadanya sendiri. Akan tetapi, hal tersebut tidak sedikit pun mampu melukai Raden Ronggo. Sontak para prajurit takjub dengan kesaktian yang dimiliki oleh Raden Ronggo. Penasaran dengan kesaktian anaknya, Panembahan Senopati menyuruh Raden Ronggo untuk memijat kakinya. Raden Ronggo pun melaksanakan titah ayahnya tersebut. Saat Raden Ronggo mulai memijat, sontak Panembahan Senopati mengibaskan kakinya, yang konon membuat Raden Ronggo terpental jauh hingga Raden Ronggo pun mengakui kehebatan ayahnya. Ihwal lainnya tentang Raden Ronggo, yaitu ketika ia disuruh berguru kepada pamannya Juru Martani, Raden Ronggo ogah-ogahan karena ia merasa sudah sakti masak disuruh berguru kepada Juru Martani yang dianggap tidak lebih sakti darinya. Raden Ronggo malah melakukan perbuatan yang membuat hati pamannya mangkel, yaitu melubangi lantai batu dengan ujung jari tangannya. Juru Martani berkata, apakah lantai itu tidak keras ger? Tiba-tiba lantai batu itu menjadi keras. Dengan begitu Raden Ronggo kemudian mau berguru kepada Juru Martani. Tak sampai di situ, Raden Ronggo yang dalam pengembaraannya, bertemu dengan seorang pertapa yang bercahaya. Dengan rasa iri hatinya, ia menghampiri pertapa tersebut walau telah diperingatkan oleh prajuritnya. Raden Ronggo kemudian melontarkan beberapa pertanyaan kepada sang petapa itu. Namun, pertanyaan Raden Ronggo tak digubris satupun. Hal tersebut membuat Raden Ronggo marah. Lantas, Raden Ronggo memegang kepala pertapa itu, lalu disungkurkannya ke tanah.
Sang pertapa pun mengerang dan hanya menyeringai dengan mulut berbusa. Perlakuan Raden Ronggo itu membuat sang pertapa mati seketika, tetapi sebelum menghembuskan napas terakhirnya pertapa itu telah mengutuknya bahwa Raden Ronggo kelak juga akan mati oleh seekor ular raksasa. Pada suatu hari ada seekor ular raksasa yang berkeliaran di sebuah desa. Ular raksasa tersebut telah banyak memakan korban di desa Patalan, Bantul, salah satu desa yang terletak di Jalan Parangtritis. Raden Ronggo mendengar berita itu kemudian mendatanginya dan terjadilah pertarungan sengit. Dalam pertarungan tersebut, pada puncaknya Raden Ronggo tidak kuasa mengendalikan ular tersebut. Akibatnya Raden Ronggo tidak sadarkan diri dan meninggal oleh belitan ular raksasa tersebut. Namun setelah tak berapa lama, ular naga tersebut menghilang tiba-tiba tanpa diketahui masyarakat. Ternyata, ular naga tersebut merupakan seekor siluman yang konon ceritanya dikirim oleh Ratu Kidul. Demikianlah akhir kisah kehidupan Raden Ronggo.